Ya, Cal. Lah, Oke Rika. Din, gimana hari ini ada acara apa di klinik? Hari ini Dedi sama Mayang ada pertemuan sama salah satu owner klinik estetik dan kecantikan, klinik estetik kecantikan di daerah Depok. Ya membicarakan tentang apa ya, klinik ini mau dibuka tanggal 9 nanti, terus Dedi mau diundang sama Mayang ke klinik yang baru buka ini di daerah Depok gitu. Jadi ya pertemuannya ramah tamah aja, diajak makan, terus ya kalau mau coba treatment ya coba, ya sebagai orang yang diundang ya kita datang, jadi sama Mayang datang memenuhi undangan dari klinik kali ya, klinik apa, RU ya. Din, tapi dari kamu jadi brand ambassador Pembicaraannya sih seperti itu gitu, pembicaraannya seperti itu, mau di apa diajak untuk jadi ambasador dari klinik ini. Tapi memang sejauh ini masih pembicaraan aja sih, masih wacana aja, belum ada kesepakatan apapun, cuman hanya mau diundang aja nanti tanggal 9. Tapi ada kemungkinan ada pembicaraan ke arah sana. Den, update dong Den. Update dong Den ke ini Den, soal tas nih Den. Tiba-tiba kan Dedi mungkin mempertanyakan terkait tas yang itu katanya minta bagi dua. Dibagi dua itu. Iya, sebenarnya masalah tas itu sebenarnya Dedi sudah tidak mau meributkan lagi. Ini kan berawal dari kakaknya dari MI kan, yang mengatakan ada tas-tas almarhum yang yang diambil atau ya istilahnya diambil ya tasnya itu gitu. Dari kan dari postingannya itu kan di tag ke Dedi kan. Ya kan, di tag ke Dedi. Nah, jadi ya Dedi cuma hanya menanggapi ya memang benar gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya tas-tas aja, semua barang-barang milik almarhum itu ada di keluarga sana, dan sampai saat ini Dedi nggak tahu gitu keberadaannya, dan Dedi nggak mau pusing lagi. Artinya nggak mau membicarakan lagi lah, nanti saya jadi huru hara lagi, ribut lagi. Kalau bicara masalah dibagi dua itu dulu, bukannya sekarang gitu. Kalau Dedi sekarang ini dikasih juga Dedi udah nggak mau gitu, udah nggak berminat lagi gitu. Kecuali dulu waktu mau pindah dari rumah yang lama ke rumah yang baru itu, nah sebagai keluarga sana harusnya kan kalau ada etikat baik ya, membicarakan mungkin ke pengacaranya ya, kalau nggak langsung ke pengacaranya nyampaikan ke Dedi ini bagaimana barang-barang almarhum gitu. Nah mungkin kemungkinan Dedi mau kalau misalnya dulu ada pembicaraan seperti itu, karena memang dulu kan Dedi pingin ada rencana, kalau misalnya teman-teman media masih ingat 2 tahun yang lalu setelah Vanessa dan Bibi meninggal itu kan Dedi mengatakan ingin membuka sebuah museum ya, museum Bibi dan Vanessa. Jadi seperti museumnya Niki Ardila ya kan, seperti itu. Jadi barang-barang Bibi dan Vanessa itu kita buatkan sebuah museum. Kita bikinkan di mana barang-barang almarhum dan almarhumah itu kita buatkan ya sebagus mungkin agar nantinya besar nanti Gala bisa melihat gitu ya barang-barang peninggalan papi maminya gitu. Itu dulu. Tapi kalau sekarang udah nggak berminat lagi Dedi gitu. Barang-barangnya juga yang di depan juga udah katanya sudah dimasukin box ya gitu kan. Sayang juga kan, padahal kalau misalnya kita dari dulu tuh dia memberikan satu kesepakatan lah ya, barang Bibi, barang Vanessa milik barang Bibi milik keluarga Bibi, barang Vanessa milik keluarga Vanessa gitu. Nah itu aja sih. Jadi bukan minta dibagi dua tuh sekarang gitu, ini harus diluruskan gitu. Jadi kadang-kadang nih media suka melintir-melintir aja nih gitu. Jadi bukan dibagi dua, dulu memang seperti itu. Memang harusnya kan seperti itu dulu ya. Kalau memang udah keputusan pengadilan ketok palu gitu ya sudah gitu. Jadi pernyataan Dedi itu dulu, bukan sekarang
Kalau sekarang dikembalikan juga Dedi udah nggak berminat lagi gitu, udah biarin lah mau diapain itu barang-barang gitu. Berarti ada rasa penasaran nggak sih Den sama barang-barang itu? Iya, maksudnya ada barang apa aja gitu Iya. supaya pasti Dedi tahu. Ya setahu Dedi sih ya namanya barang-barang anak Dedi ya Dedi tahu ya gitu kan. Ada tas ya, tas-tasnya itu kan juga tas-tas branded ya, tas-tas mahal, dan Dedi juga tahu itu siapa yang belikan gitu. Itu kan Prof Bambang yang belikan, itu sampai 500 juta nilainya itu gitu yang belikan tas-tas itu kan, soalnya ada apa kwitansinya pembeliannya di mana itu ada sama Prof Bambang gitu. Barang-barang apa tas-tas bermerek itu ada di sana. Cuman sampai sekarang itu nggak dikasih tahu gitu, nggak dikasih tahu ini apa tas-tasnya Vanessa ini sekian, ada berapa jumlahnya. Setahu ini sih banyak ya, ada 12 lusin lebih ya gitu. Orang nilainya juga sampai 500 jutaan itu dibelikan oleh Prof Bambang. Itu untuk khusus tas aja gitu. Karena Prof Bambang kasih tahu Dedi kan perbelanjaan beli tasnya tuh buat Vanessa gitu. Jadi kalau bilang penasaran ya sudah lah, penasaran tapi mau gimana ya udah ikhlasin aja, mulai dari baju, sepatu, tas, perhiasan, jam tangan gitu, tas ya semuanya lah, perlengkapan Vanessa gitu. Tapi kalau dibilang masih penasaran ya udahlah, Dedi udah ikhlasin aja, mau diapain, nanti jadi ribut lagi ya kan. Nanti kalau misalnya Dedi ngomong gini nanti ini punya Gala gitu kan, ujung-ujungnya ke Gala. Tapi kan kalau kita mau secara jujur aja, masa besarnya Gala mau pakai baju perempuan ya kan, masa mau pakai tas perempuan kan nggak mungkin, kecuali memakai baju-bajunya Bibi ya gitu. Tapi kan kalau yang buat Vanessa itu bisa diwariskan atau dipakai oleh adiknya Mayang ya kan gitu, bisa dipakai oleh Mayang, dan bermanfaat juga gitu kan, daripada sekarang dimasukin ke dus gitu, kita nggak tahu gitu. Jadi mohon digarisbawahi, jadi sekarang ini Dedi udah nggak mau tahu, biarin aja lah gitu, udahlah nggak mau tahu menau masalah barang-barang peninggalan Vanessa gitu. Jadi Dedi bukan membagi dua tuh sekarang, tapi dulu gitu. Karena intinya bagi dua juga Dedi ambil juga bukan buat Dedi semua, buat Mayang juga gitu. Ya sekali lagi Dedi mau mendirikan museum gitu, museum kayak kepingin banget ya, kayak museum milik Ardila kan ada ya di Bandung ya, museum milik Ardila gitu kan tuh. Jadi kita bisa mengenang peninggal barang-barang peninggalan almarhum dan almarhumah itu aja. Kalau sama yang sendiri gimana sih dia menanggapinya? Kan dia kan benar-benar pure banget nih, tidak ada barang-barang dari kampung bisa sendiri gitu. Kamarnya gimana? Bisa legowo masih awalnya gimana? Ya awalnya sih mempertanyakan juga gitu ya, mempertanyakan karena dia sebagai adiknya kan berhak juga ya bertanya gitu, barang-barang milik kakaknya gitu. Tapi kok tidak ada kabar, tidak ada pemberitaan apapun tentang barang-barang almarhum kakaknya gitu. Tapi sekarang sih udah legowo, udah ikhlas, sama aja sama Dedi, udah ikhlas aja lah, biarin aja lah. Nanti Mayang juga udah bisa beli juga tas-tas branded gitu kan. Udahlah, nggak worth it juga gitu kita ributin sekarang. Dulu iya pernah kita bertanya gitu, tapi ya itu jawabannya dia punya Gala ya kan, ya sudahlah, kalau udah bilang punya Gala mau diapain gitu kan, ya sudah. Dan soal ini kan apa kata netizen, apa agak berusaha cair gitu Dan, atau rekonsiliasi ya dengan keluarga mereka gitu. Kesepakatan Gitu. pernah ada omongan gitu. Atau dengan tanggalnya gitu deh. Untuk masalah barang-barang ini ya harusnya kan dari mereka, barang-barang kan yang ditahan di mereka. Entah kalau Dedi yang nanya ntar sangkain aduh ntar dipelintir lagi. Kalau misalnya eloknya kan dari mereka yang menghubungin Dedi melalui pengacaranya mungkin. Kalau misalnya nggak mau langsung menghubungin ke Dedi, ini Ded gimana barang-barangnya ya. Kalau misalnya mereka mau mau terbuka dengan barang-barang Vanessa, ya tentunya Dedi juga akan duduk bersama untuk membicarakan barang-barang itu. Tapi kan nggak ada sampai sekarang, sudah 2 tahun. Masa Dedi yang minta-minta ya akhirnya punya Gala lagi ujung-ujungnya kan nggak, udah males Dedi gitu loh. Harusnya kan kalau ada keinginan niat baik ya sebenarnya dari sana lah. Dan mungkin ini Dan ada tanggapan juga melihat Puji sama Marissa Ija suka
berseteru, gak berhubungan baik, Ded. Melihatnya seperti apa sih, Ded? Ya, untuk berita-berita yang beredar sekarang ini mengenai perseteruan antara MI dan V ini, ya Dedi tidak mau menanggapi secara berlebihan. Ya liatin aja nanti ujungnya seperti apa. Jadi nggak mau menanggapi lah, tapi prihatin aja, prihatin atas kejadian yang sekarang sedang terjadi. Ya semoga, kalau Dedi sih mendoakan semoga bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya bisa diselesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan dan mereka bisa berdamai lagi, itu aja sih. Tapi Ded, dengan Kakak Marissa sendiri, Kakak Marissa Ica ada komunikasi gitu sampai sekarang? Kalau untuk MI itu komunikasi sih nggak pernah, jarang, nggak pernah lah. Walaupun Dedi punya nomor teleponnya, si MI juga punya nomor teleponnya. Jadi nggak pernah berkomunikasi. Yang suka berkomunikasi kakaknya aja, kakaknya Marissa Ica yaitu Iren tuh suka komunikasi sama Dedi. Waktu itu kan pernah latihan bareng nembak di Perbakin sama Mayang sama Dedi, terus pernah datang ke acara ulang tahun sama-sama, ulang tahun Pak Hatta Abbas pada saat itu. Jadi nggak ada komunikasi apa-apa dengan MI, walaupun kita punya ya nomor teleponnya. Tapi sama Kakak Marissa Ica kayaknya intens banget tidak, apalagi waktu bahas keluarga Puji sendiri, dan waktu itu kayaknya seperti apa sih? Kayaknya Sama siapa? Sama Kakak Marissa Ica. Oh, kakak, iya, ya memang ya kayak curhat-curhatan aja sih seperti itu gitu. Deket sih, sama Mayang juga deket, sama Dedi juga deket gitu. Ya selayaknya saling apa ya, kalau sering curhat kayak begitu gitu. Makanya waktu itu kan mungkin di posting ya kali ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Jadi dekat aja sih sama Iren. Ada kelanjutan nggak sih dia sampai sekarang? Mungkin masih Nggak ada. Udah hampir sebulan ini, karena dia lagi di Bali ya. Dia lagi di Bali. Kita juga IG juga follow-followan, ada WhatsApp-nya juga sering WhatsApp-WhatsAppan. Tapi ada pesan nggak sih Ded untuk keluarga Puji terkait barang-barang? Nggak ada lah untuk itu, nggak ada pesan apa-apa. Yang penting udahlah, Dedi udah ikhlasin, udah nggak mau ribut-ribut lagi masalah itu, masalah barang-barang. Sudah Dedi ikhlasin aja, silakan lah mau dibawa mau kemana tuh barang-barang. Udah Dedi udah nggak excited lagi untuk mau buat apa museum lah apa segala macam, udah enggak. Karena barang-barang itu udah berpindah tempat. Jadi dari rumah yang lama itu udah berpindah tempat, kecuali rumah masih yang lama, terus barang-barang masih di situ, maksudnya masih ini ya. Tapi sekarang udah pindah, terus didengar juga di dus-dusin ya. Aduh, prihatin banget gitu ya ngelihat barang-barang almarhum seperti itu. Sayang banget gitu. Padahal kita bisa ya lakukan yang apa ya, yang membuat barang-barang itu jadi bernilai ya gitu ya, artinya bisa dilihat sama orang, masyarakat, bisa dilihat sama Gala, keluarga besar mereka, keluarga besar kita gitu. Jadi sayang gitu, apalagi ini kan meninggalnya ini sangat-sangat ini ya, ya artinya kecelakaan itu mengharuskan Bibi dan Vanessa itu meninggalkan anak ya umur 2 tahun ya 1 tahun pada saat itu. Jadi sebenarnya fenomenal gitu, sayang sekali barang-barangnya. Jadi yakin kalau misalnya dibuatkan museum itu akan bagus sekali gitu. Tapi ya sudah, jadi udah ya nggak, iya sudah ya sayang banget gitu ya, sayang banget ya. Sebenarnya bukan barang-barang Vanessa aja, barang-barang Bibi juga di museum itu. Kita buatkan sebuah museum rumah rumah kenangan Vanessa Bibi gitu kan. Itu niat Dedi pada saat itu tuh 6 bulan setelah almarhum meninggal tuh Dedi udah ada niat seperti itu kan. Pada saat itu juga media juga tanya, nih barang-barang mau diapain ya, ada rencana Dedi mau buat museum kayak museum Niki Ardila, Dedi bilang gitu kan. Tapi ya sudah nggak terlaksana, sudah nggak apa-apa. Ada pesan terbaik gak sih Ded buat Pak Haji nih? Enggak, kalau itu nggak ada pesan apa-apa, Dedi udah nggak mau ribut-ribut lagi. Nah, mungkin Ded yang lagi ramai juga kan terkait katanya
bukan Vanessa, Mayang ya wawancara sendiri katanya dia yang rame-rame Iya, itu. yang rame. Bukan sama nggak wartawan. apa-apa. Itu Nah. kan sama juga, berita itu sebenarnya kan digoreng-goreng. Berita tuh apa yang dilakukan Dedi, apa yang lakukan Mayang itu pasti kan viral aja kan. Apa juga jadi viral gitu. Makan jambu kelutuk aja juga bisa viral. Jadi kita cuma ketawa aja gitu. Di apa mendengar berita-berita kayak gitu. Karena apa? Memang itu memang benar gitu kan, media masyarakat atau netizen tuh nggak tahu gitu kan. Media online sama media TV itu mereka nggak tahu. Kalau media TV itu memang kan mereka ada dua tuh, reporter dan satu kameramen memakai kamera besar kan, seperti ini nih ya, ada lampunya. Tapi kalau media online semua itu pakai handphone gitu, pakai handphone nih. Media online nih begini nih, tuh begini aja nih media online nih. Jadi pada saat itu ada satu media online yang meminta wawancara, emang satu orang memang gitu, emang satu orang gitu. Jadi ketinggalan, bukan satu orang. Jadi lagi wawancara udah rame-rame, ada wartawan baru datang minta wawancara lagi. Kita udah bilang tadi udah wawancara, dia minta gitu. Udah yang itu kan beda soalnya. Kita ya udah akhirnya pakai ini. Jadi harus dimengerti juga gitu. Netizen ini harus dikasih informasi dan wawasan gitu. Jadi kalau media online itu semuanya nggak ada yang pakai kamera profesional, pakai kamera yang besar gini, Sony ya kayak begini, bukan. Jadi mereka pakai media ini, pakai handphone. Nah kebenaran kan pakai kacamata tuh kan terpantul kan, ya memang cuma satu gitu, nggak ada yang lain. Memang dia itu medianya kalau nggak salah itu lupa ya Dedi, medianya dari mana ya, lupa Dedi, medianya dari cumi-cumi apa, dari apa ya, cumi-cumi.com apa gitu. Jadi ya kita ketawa aja gitu, ada berita-berita yang mengatakan main artis-artisan lah, ya apa, kita ketawa, lucu gitu. Jadi nggak mau menanggapi gitu, ya sudah ketawa aja. Ya kayak sekarang aja kan, ini kan cuman ada nih sekarang Dedi wawancara nih, ada dua kan, satu media TV dari SCTV, satu media online nih. Yang online nih kalau Dedi pakai kacamata ini mantul kan ada nih. Nanti digorengnya gitu. Tapi Mayang tuh ketawa, Ciki kan sampai sakit perut, bukannya kita malu apa-apa, kita ketawa aja. Jadi setiap ada berita, kalau kalian tahu tuh kita cuma ketawa gitu, menertawakan, bukannya malah ini. Jadi lucu, jadi hiburan lah sebenarnya. Nanti hiburan, nanti ada lagi berita nih. Setelah ini nanti ada berita apa lagi? Jadi hiburan. Jadi kita mempunyai hiburan sekarang, ada berita lucu, ketawa, happy gitu. Jadi nggak dibawa stres.